Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Desa Skodi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam menceritakan email kamu. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Evan Ahmad yang bercerita tentang sebuah gedung ya. Rumah tinggal, rumah sakit atau gedung tua ini kadang memiliki kisah tersendiri. Seperti apa kisahnya? Pastikan hanya di Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Saya memiliki seorang teman bernama Herman. Kami yang bekerja sebagai penjaga gudang aluminium di salah satu tempat yang tidak begitu jauh dari jembatan Cibitung, bekas laut atau CBL. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya jembatan CBL. Lokasinya bisa dibilang kumuh. Bagian utara tempat pembuangan sampah, bagian selatan sawah, bagian barat dan timur itu rumput alang-alang yang tingginya cukup bisa menutupi penglihatan ya. Dan di depan pabrik ada jalan beton selebar 5 meter. Bangunan gudang sendiri terbuat dari tiang besi tebal berdinding batako. Atapnya berhias asbes dengan tinggi 5 meter dan pintu gerbangnya terbuat dari besi. Jadi kalau digambarkan nih benar-benar menggambarkan sebuah gedung yang suram gitu ya. Dan tempat tinggal para karyawan yang biasa disebut mes ini berada di lantai 2. Dan untuk menuju ke sana ada sebuah tangga kayu yang akan mengantarkan kita. Dinding mes terbuat dari triplek tebal, dan yang lebih bikin horor karena lokasi kamar mandi yang berada di belakang gudang. Hari itu saya dan Herman ditugaskan oleh pemilik gudang untuk berjaga di gudang selama 2 hari. Ya, cuma kami berdua saja, dikarenakan para pekerja dan karyawan lainnya sedang libur. Saya nggak pulang ke kampung karena mendapatkan tugas itu, dan untungnya Herman mau nemenin saya. Sore itu udah jam 17 atau jam 5 sore. Saya menghubungi Herman yang rumahnya dekat dari pabrik ini. Man, buruan, udah mau malam nih, ucap saya waktu itu. Tunggu bentar, lagi OTW, jawab Herman mantap ya. Tapi ditunggu sampai 1 jam kemudian, si Herman ini gak kunjung datang. Keadaan benar-benar sepi. Saya kayak lagi sendirian aja di dunia gitu ya, sepi banget. Bahkan angin kayak gak ada suara angin, gak ada suara binatang gitu ya. Kayak sepi banget aja malam itu. Dan bulu kuduk saya saat itu mulai meremang. Saya kesal dan terus-terusan mengumpat karena Herman tak kunjung datang. Tapi akhirnya saya lega karena Herman nih datang sambil ngerokok ya. Dan gayanya tuh santai. Sorry bro, tadi habis mampir dulu ke warung cari cemilan, terus beli obat nyamuk. Katanya gitu. Karena Herman udah datang, saya memintanya untuk membuka pintu gerbang. Saya terasa nih, perbedaan udara di luar dan di dalam gudang tuh mulai kerasa banget jomplang gitu ya. Udara di luar tuh dingin banget. Sedangkan di dalam itu hangat dan lembab. Di hadapan kami ada beberapa drum oli yang menumpuk, 3 tungku pembakaran aluminium, rantai pengerek, dan sudut ruangan yang gelap dan menyeramkan. Tapi akhirnya kami menghidupkan lampu karena langit di luar semakin gelap. Setelah semuanya menyala, kami langsung menuju ke lantai 2 tempat mes karyawan berada. Tepat
Di bawah mes adalah gudang penyimpanan aluminium batangan yang bertumpuk. Kami memutuskan menghidupkan TV dengan suara yang keras agar terkesan ramai aja gitu ya, memecahkan heningan. Hawa dingin mulai menyebar dan menjalar. Kami saling kedinginan ya. Dan tiba-tiba kami berdua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jam 9 malam waktu itu. Kami mematikan televisi. Saya berkata kepada Herman, di suasana yang mencekam gini ya, agar lebih santai, kayaknya kita bikin kopi aja nih. Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Untungnya Herman mau turun ke bawah untuk membuat kopi. Dia langsung turun ke bawah untuk mengambil gelas dan air panas yang ada di dispenser, kemudian menyeduh kopi. Udara di mes terasa semakin dingin, membuat saya semakin yakin kalau tempat ini menyeramkan. Saya meminta Herman untuk kembali naik ke lantai atas karena saya udah mulai semakin parno nih. Dan Herman berjalan perlahan dengan membawa 2 gelas kopi panas. Saya bertanya kepada Herman, Man, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih? Kok hawanya kayak aneh gitu ya? Dan Herman berkata kalau ia merasakan hal yang sama dengan saya. Beberapa orang yang bekerja di sini juga kerap mengalami gangguan. Itulah mengapa sebagian dari mereka tidak betah untuk berlama-lama bekerja di sini. Terus Herman bilang, ya wajar sih serem kalau kita kan cuma berdua gitu ya. Ini gudang sebegitu luasnya gitu. Kemudian terdengar suara rantai seperti sedang mengerek sesuatu gitu. Jadi memang ada rantai kerekan gitu, rantai kerek gitu ya, yang ada di lantai bawah. Akhirnya kami penasaran, kami turun ke bawah dan memeriksa. Karena tugas kami salah satunya juga kan menjaga gudang tersebut. Setelah kami cek, tidak ada apa-apa. Rantainya pun tetap dalam kondisi semula, tidak bergerak sama sekali. Dan saat itu, kami merasa sangat ketakutan. Tapi karena ya tanggung jawab ya, mau gak mau rasa takut itu harus dilawan. Kemudian terdengar suara lainnya, yaitu suara langkah kaki yang menggunakan sendal jepit. Kami menoleh lagi ke bawah dan lagi-lagi tidak ada apa-apa di bawah. Akhirnya karena semakin tidak tenang, kami berdua memutuskan untuk turun ke bawah dan berjaga di luar ya, di sekeliling gudang. Saya ke bagian barat dan selatan, sedangkan Herman ke bagian utara dan barat. Tiba-tiba terdengar suara lonongan anjing dan kami berdua langsung mengambil langkah 1000 untuk bertemu di depan gerbang masuk pabrik. Kami memutuskan berjaga di depan gerbang sampai azan subuh. Hari itu pun terlewati. Pagi harinya, Herman pulang sebentar ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan membawa makanan. Gak lama dia kembali ke gudang. Sedangkan saya bekerja berjaga gudang sendirian sampai Herman kembali. Waktu itu Herman masih ke rumahnya. Saya masih sendirian. Gudangnya walaupun siang atau pagi gitu ya waktu itu
kelihatan tetap serem gitu ya. Walaupun terang gitu ya. Dan banyak mata yang mengawasi aja gitu. Dan saya iseng berkata sendirian gitu ya. Sebenarnya saya berkata untuk siapapun yang ada di sana gitu ya, makhluk apapun. Saya bilang, tolong jangan ganggu saya. Saya di sini kan cuma kerja. Dan ya tidak ada sautan apa-apa ya. Kalau ada sautan mungkin saya makin parno gitu ya. Saya sendirian saat itu dan mencoba menghubungi Herman yang udah 2 jam pulang dari tadi ya, tapi belum kembali. Saya menghidupkan musik dengan suara yang keras sambil beristirahat di mes. Entah kenapa saya malah ngantuk. Dan saya yakin waktu itu saya belum tidur ya, cuma ngantuk doang. Tapi ada sesuatu yang memanggil-manggil nama saya. Dan ternyata itu adalah Herman. Yang baru saja datang sambil membawa rantang dari rumah. Kami makan, lanjut berjaga hingga langit kembali gelap. Oh iya, waktu itu gudang sedang libur ya, jadi beneran saya berdua jaga sama Herman. Sama seperti malam kemarin, malam ini tidak lebih baik. Jam 10 malam, saya mengajak Herman untuk berkeliling lagi dan dia menyetujuinya. Tapi kali ini kami memutuskan untuk berkeliling bersama. Udara terasa semakin dingin, kayak menusuk-nusuk tulang gitu ya. Kembali terdengar lolongan anjing liar. Dan tiba-tiba kami mendengar suara anak kecil yang sedang bermain, kemudian tertawa gitu. Kayak hi gitu. Suaranya suara anak kecil. Dan suara itu terdengar seperti dari dalam gudang penyimpanan aluminium. Aneh banget, malam-malam ada anak kecil masuk ke gudang itu gitu, masuknya dari mana gitu ya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke sana dan mengarahkan senter ke kanan dan ke kiri. Tapi lagi-lagi kami tidak mendapati siapapun. Di gudang itu hanya berisi batangan aluminium, sisanya gelap, sunyi, senyap. Dan kami pun memutuskan untuk kembali ke mes di lantai 2 dan menghidupkan lagi TV dengan suara kencang untuk menghilangkan perasaan takut. Tapi suara anak kecil yang main di dalam gudang muncul lagi. Bahkan suara TV yang kami setel dengan kencang itu kalah dengan suara anak-anak itu. Ya, suaranya tidak hanya satu anak kecil sekarang, tapi ada beberapa anak kecil. Kami berusaha mengacuhkannya. Tapi di saat kami ingin melupakan dan menghiraukan suara itu, gangguan lain datang. Ya, ada suara kuntilanak. Suaranya lantang sekali. Wah, saat itu kami berdua sangat ketakutan. Dan lagi-lagi kami berjaga di luar mes, di luar gedung. Sampai pagi tiba. Dan mulai saat itu saya memutuskan untuk resign. Saya menyerah. Oke, itu dia cerita yang dikirim oleh Mas Evan Ahmad ya. Evan Ahmad. Oke, terima kasih banyak sudah mengirimkan ceritanya. Dan buat warga desa Skoudi semua yang
juga punya pengalaman atau cerita horor ya, baik pengalaman pribadi, pengalaman orang tuanya, pengalaman saudara, teman-teman gitu, silahkan diceritakan ya. Kirimkan langsung baik rekaman audio maupun tulisan ke email ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.